Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya coba untuk membuat penjelasan ya, atau mengingatkan kembali tentang beberapa hal dalam konversi MBKM. Ini saya buatkan dua slide sederhana gitu aja. Jadi pertama tentang pembimbing misalnya ya. Jadi pembimbing ini di dalam kegiatan MBKM itu memang mutlak harus ada, baik pembimbing dari internal kita di Prodi S1 Fisika maupun pembimbing eksternal di tempat mahasiswa melakukan MBKM. Ini harus ada, mutlak harus ada. Yang kedua, dokumen kerjasama. Dokumen kerjasama antara UNER dengan pihak MBKM ini juga harus ada. Nah, khusus untuk yang atau secara umum untuk yang MSIB atau yang studi independen, yang flagship ya, yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Jadi MBKM itu kan partnership-nya itu kan sudah ditunjuk oleh pemerintah dalam bentuk flagship ya. Contoh dulu INKA itu belum masuk. Sekarang INKA sudah masuk. Pelindo dulu sejak dulu masuk, sekarang ya masih masuk. Ada beberapa flagship yang dikeluarkan tapi ada beberapa yang nambah. Jadi lebih banyak yang nambah daripada yang dikeluarkan. Sehingga flagship itu tambah banyak, tambah banyak, tambah panjang, kita tambah banyak ini. Nah ini harus ada dan biasanya sudah memiliki dokumen kerjasama. Ini PPKI apa ya? PPKP atau apa? BPKP ya. Kerjasamanya UNER itu sudah memiliki dokumen kerjasama untuk kegiatan-kegiatan yang flagship ini. Kemudian yang tidak flagship bagaimana? Ya seperti kalau kita punya matching fund itu kan Bu Tuti itu punya kerjasama dengan PT Sarandi gitu. Jadi itu boleh. Atau misalnya yang lain. Nah, saya nggak tahu ya siapa yang ber-MPKM di luar ini. Jadi rata-rata kalau kita misalnya mengirim mahasiswa ke BRIN gitu ya, itu ada BRIN sama kita itu ada PKS-nya. Kita itu UNER ya. Jadi yang flagship, yang institusi besar itu sudah pasti ada. Sehingga ini satu dua ini pasti bisa dilakukan. Nah, laporan dan proposal, logbook dan sebagainya ini juga wajib ada untuk bisa diajukan dalam konversi. Sehingga satu dua tiga ini sebetulnya biasanya sudah tidak bermasalah. Mereka punya, mahasiswa punya kegiatan ini ada dokumennya. Tapi yang keempat ini kita memang belum bisa. Karena apa? Ya ini kan harus tertulis mestinya ini ya. Kalau seseorang atau mahasiswa ingin mengajukan MBKM itu harus tertulis adanya kepastian bahwa ini akan dikonversi, dapat dikonversi. Permasalahan terkonversinya itu parsial atau full gitu, itu nanti bisa didiskusikan oleh tim konversi. Tapi diskusi bahwa mata kuliah ini atau aktivitas ini itu bisa dikonversikan ke mata kuliah tertentu itu sudah ada. Karena kalau tidak kan mahasiswa nanti akan kecewa bahwa lo saya MSIB ini kok kok akhirnya tidak bisa dikonversi padahal itu juga programnya pemerintah, flagship pemerintah gitu kan, kok nggak bisa. Nah, oke. Ini tentang dokumen dan kesepakatan tentang MBKM. Tapi ada juga yang alur konversinya, misalnya yang ini ya. Ini ya alur konversinya saya buat mulai dari start sampai finish ini mekanismenya saya ambil dari mana? Dari cyber. Jadi cyber itu kan sudah menuntun mahasiswa untuk upload dokumen, ya, upload apa-apa yang diperlukan dalam proses konversi. Kemudian kita akan mengonversikan. Nah, urutannya begini Bapak Ibu. Mahasiswa pertama kali itu berkonsultasi dengan dosen pembimbing MBKM, khususnya internal dan eksternal gitu ya. Pertama kali dia pasti ke internal. Misalnya nih, saya menjadi pembimbingnya si A. Si A datang, Pak Heri saya misalnya mau MBKM ke Pelindo gitu gimana? Oh iya nggak apa-apa. Aktivitasnya apa? Gini, 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 gini. Selesai. Setuju apa ya? Ya. Kalau sudah, silahkan upload di Cyber V2 gitu kan. Upload di Cyber V2, ini tidak bisa langsung diproses. Setelah upload, semua dokumen diupload ke sana, dosen walinya ini harus melakukan approval. Ya. Nah, di sini yang kemarin ditanyakan oleh Bu Ami, ini apakah kita harus mengapprove ya? Gitu. Ya tetap sebetulnya tidak harus. Sama seperti pada saat
KRS manual atau konvensional biasanya mata kuliah tertentu mungkin tidak boleh diambil oleh beberapa mahasiswa dengan alasan apapun itu, misalnya mahasiswa IP-nya kurang atau tingkat kesulitannya terlalu tinggi atau kamu dalam kondisi sakit, sebaiknya mengambil jangan terlalu banyak sebelum sehat dulu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan bapak ibunya mahasiswa atau dosen wali ini yang harus melakukan pertimbangan apakah ini baik atau tidak. Tapi biasanya kemudian wah, daripada saya harus mempersulit mahasiswa, saya tak setujui saja. Itu pun juga tidak apa-apa. Karena apa? Selanjutnya ada tim konversi. Yang tim konversi ini idealnya saya tulis di sini tim konversi berunding. Nah, ini kan berunding, berdiskusi. Wih, ideale gitu kan. Kalau kita, seingat saya dulu, kita pernah berunding lewat Zoom ya. Dokumennya mana? Ayo dilihat, diupload, ditampilkan. Ya. Setelah itu tim konversinya ruwet dewe tiba. Ya, sing ini bisa setujui, sing itu nggak bisa disetujui. Akhirnya 4 jam rapat diskusi itu ya ora ono jluntrungane, iso dikonversi apa ora gitu kan. Karena apa? Karena kebanyakan pasti tidak bisa dikonversi. Ya, menurut kita waktu itu banyak yang tidak bisa melakukan konversi. Padahal kalau dari SK rektornya ada, dari keputusan rektor itu berdasarkan Dirmawa itu mengatakan bahwa ini bisa terkonversi maksimum menjadi A, contoh ONMIPA ya. Itu lolos tingkat nasional, menang atau kalah gitu ya, lolos tingkat nasional. Itu langsung A sudah. Nah, itu kan kita nggak legowo. Loh, lah mosok fisika statistik hanya ONMIPA langsung A gitu kan. Dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya ini sering macet ini di diskusi dan perundingan tim konversi ini macet. Nah, idealnya, saya cerita idealnya kalau sudah dirundingkan ketemu nilai akhirnya, maka nilai akhir itu kita tetapkan, kita masukkan ke cyber dan mahasiswa bisa melihat hasil konversinya di transkrip mereka. Begitu, selesai. Tapi yang sering kita diskusikan di sini atau merasa masih belum matang diskusinya, itu di sini tim konversi ini apakah bisa menyepakati nilai konversinya atau belum. Cuman kalau saya perhatikan apa yang dibangun oleh cyber atau oleh DSI, mungkin mestinya DSI kan merujuk pada policy ya, regulasi UNER bagaimana. Tim konversinya adalah, ini misalnya tim konversi kita ada 6 orang ya. Ada satu saja yang melakukan konversi, yang lain sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Melakukan mosi, itu nggak bisa dikonversi, itu juga nggak bisa. Menyatakan keberatan juga nggak bisa. Atau mengatur supaya minimal kalau 6, 4 atau lebih dari separuh tim konverter bisa melakukan konversi gitu, atau setuju dengan nilai itu gitu, itu juga nggak ada. Jadi ini kayak veto, hak veto gitu kan. Hak veto satu menjatuhkan vetonya, wis selesai. Nggak ada keberatan dari yang lain. Nah gitu. Nah ini mungkin bisa kita jadikan bahan renungan atau pertimbangan kalau kita mau mengatur bagaimana sih konversi itu supaya kita semua sama-sama legowo, sama-sama enak dalam memfasilitasi MBKM mahasiswa gitu. Tapi kalau tidak memfasilitasi, ya berarti IQ kita tentang MBKM juga nggak pernah tinggi. Selama ini kan juga nggak pernah tinggi. Saya kira MBKM mahasiswa kita itu tidak lebih dari 20-25%. Mahasiswa yang ber-MBKM ya. Tidak banyak. Dihitung jari aja bisa, padahal sudah berapa kali? 2 angkatan ini ya. 2 tahun akademik sudah. Tapi oke, kita akan bicarakan ini lebih jauh supaya lebih pasti dan kita punya dokumen. Gitu ya. Matur nuwun, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita kembali bagaimana kesepakatan MBKM melalui proses konversi mata kuliah wajib maupun pilihan gitu ya. Nggih, pareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.